Podcast is begin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita di sini sudah bersama Profesor Turmudi MID MSc PhD, betul ya Pak ya? Betul. Aduh, takut salah. Ini di sini Turmudi atau Turmuzi Pak? Turmudi. Turmudi. Sebelumnya ya Hilmi pernah nonton video anak Bapak itu Abu Takeru, Ustaz Abu Takeru bilangnya Turmuzi gitu, jadi takut salah. Ya. Turmudi ya Pak ya? Ya. Baik, sebagai Direktur UPI Kampus Purwakarta, betul ya Pak ya? Betul. Saya di sini sebagai mahasiswanya tentunya teman-teman. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol Pak, dengan tema, bisa dibilang dengan tema lebih mendalami direktur kita, mengenal lebih dalam direktur kita, kurang lebih gitu ya Pak ya? Ya. Siap. Sebelumnya gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Semoga keluarga Bapak juga baik-baik, sehat-sehat ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, ya. Pak Turmudi, punten Bapak, sebelumnya banyak banget orang-orang yang mengeluh dengan pekerjaannya di masa pandemi ini ya Pak ya? Ya. Nah, kayak seperti di PHK, kemudian dipotong gaji, dikurangi gitu ya gajinya ya Pak. Terus kinerja-kinerjanya semakin terbatas. Apakah Bapak berada di situ juga atau mengalami hal itu juga selama pandemi ini Pak? Baik, terima kasih. Ya, untuk situasi pandemi memang betul ya bahwa hampir dalam sebuah seminar di Amerika yang kalau tidak salah Pak Rektor UPI pernah jadi pembicaranya, bahwa pekerjaan itu hampir 60% itu off ya. Off. Off itu dalam artian ditutup gitu. Ditutup. Ya, karena lapangan pekerjaan 60% ini ditutup berarti orang banyak mulai menganggur ya. Iya. Mulai menganggur. Nah, untuk posisi saya sebagai direktur tentu juga tidak lepas dari hal yang demikian begitu ya. Artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang biasanya ada gitu, itu menjadi juga hilang gitu ya. Itu terutama pekerjaan lain ya, pekerjaan tambahan begitu. Tapi bisa dibilang kesibukan-kesibukan itu menjadi kurang ya Pak, terkurangi gitu. Disebut berkurang justru malah enggak ya. Oh iya, berarti tidak berkurang sebenarnya Tidak Pak? berkurang kesibukan. Karena apa? Karena mengajar yang biasanya harus hadir ke kelas sekarang ini dengan duduk ya. Iya. Dengan duduk, dengan daring saja itu sudah efektif bisa Baik. mengajarkan beberapa kelas ya, ruang kelas iya. begitu. Itu ya. Kalau sibuk tidak berarti bisa dibilang tambah sibuk ya Pak Tambah ya? sibuk ya. Tambah sibuk. Tambah sibuk. Betul. Karena mungkin kebiasaan-kebiasaan baru yang sebelumnya kita tidak siap, tidak terencanakan, barangkali begitu Pak. Betul ya. Jadi kebiasaan yang ada di rutin di off class misalkan, berarti kita harus jalan, apalagi posisi saya mendapatkan pekerjaan tambahan sebagai direktur UPI kampus di Purwakarta, artinya saya harus move dari Bandung ke Purwakarta. Jadi secara fisik saya kan harus pindah gitu ya. Betul. Dalam artian harus membagi waktu begitu ketat ya. Saya di Bandung masih mengajar di S1, kemudian di S2 dan S3, ketambah lagi juga di Pendas gitu ya, di Pasca Sarjana. Ya. Ini menyebabkan sibuknya bukan main begitu. Waduh. Ya. Sehingga kalau yang normal sehari-hari saya biasanya membagi waktu 2 hari di Bandung, 3 atau 4 hari di Purwakarta. Seperti itu. Baik. Berarti ekstra ya jadinya ekstra, ya Pak? Ya. Ekstra. Untuk mengantisipasi
rasa capek Pak, wah pasti capek ada ya Pak ya? Ya betul. Dari kesibukan tadi bagaimana? Betul, ya untuk menghilangkan rasa capek, lelah ini saya suka berkombinasi dengan olahraga kecil di halaman kampus ini ya. Apakah itu jogging atau ya menggerak-gerakkan badan gitu ya. Sehingga merasa fit begitu ya. Betul. Kadang-kadang juga saya suka jalan-jalan di kampung di Purwakarta ini. Menelusuri jalan beringin ke sebelah timur sana, kemudian keliling sampai ke Gang Mawar, kadang-kadang sampai Pasar Jumat, bahkan kadang-kadang sampai ke daerah Munjul dan seterusnya begitu ya. Pelosok dijelajahi ya Pak ya? Dijelajahi, pelosok dijelajahi biar itu kenal Purwakarta. baik itu jalan kaki atau katakanlah lari-lari kecil maupun dengan menggunakan sepeda begitu ya. Dengan olahraga kecil itu Bapak akhirnya bisa fresh gitu ya. Betul. Capek ya. Jadi secara ini badan juga nggak terlalu ini ya pegal-pegal begitu karena kita membiasakan untuk seperti itu begitu. Baik. Baik Bapak, selanjutnya ini masuk ke topik yang agak mendalam. Oke. Apakah menjadi dosen atau direktur itu cita-cita Bapak sewaktu kecil? Jujur aja, sebenarnya itu nggak terlintas di awal ya. Tidak terlintas. Tidak terlintas. Baik. Karena kita sendiri waktu kecil ya, waktu SD lah katakan, itu pengen jadi apa ke depan itu biasanya hanya bersandar kepada idola ya. Kadang-kadang di TV ada pertanyaan, kamu kalau udah gede mau pengen jadi apa gitu? Dokter, insinyur dan seterusnya begitu ya. Betul. Tapi waktu itu saya sempat juga ketika ditanya oleh seorang pewawancara saat seleksi pelajar teladan di SMP mengatakan cita-citamu pengen jadi apa nanti? Aku pengen jadi dokter. Dokter. Ya, tapi sayang sekali ditanya apa sebabnya kamu pengen jadi dokter? Saya nggak bisa jawab. Mungkin karena biar bisa kejawab aja ya Pak ya. Iya. Kalau alasannya nggak tahu. Alasannya nggak tahu. Gitu. Tapi akhirnya pewawancara memberitahu pada saya kalau pengen jadi dokter ya alasannya ingin membantu orang sakit, ingin membantu orang yang kesusahan dalam mempertahankan hidup begitu dan seterusnya. Seperti itu mestinya. Baru kepikir oh iya begitu. Namun waktu SD dulu saya punya semacam dreaming gitu ya. Dreaming. Kebetulan ibu guru saya mengajak ke pinggir pantai, wisata lah katakannya. Dalam sebuah wisata kemudian digelar samak sambil makan apa itu timbel gitu yang disiapkan oleh orang tua. Sang guru itu mengatakan pada anak-anak, anak-anak kalian tahu nggak? Oh ya Bu, tuh di seberang sana itu ada pulau, pulaunya besar sekali. Tapi bukan pulau karena ini udah besar kayak gitu namanya benua, namanya Australia gitu. Nah kala itu saya mencoba untuk klarifikasi kepada guru bertanya, Bu kalau udah gede aku boleh gak ke sana Bu gitu. Oh ya boleh tentu. Nah itu ya. Dengan jawaban seperti itu akhirnya kita berpikir boleh ke sana. Pakai apa ya berangkatnya? Ongkosnya bagaimana ya? Akhirnya berpikir seperti itu. Penasaran gitu ya Pak. Nah justru inilah kepenasaran itu akhirnya kita bongkar, kita telusuri. Karena waktu di SD itu di kelas 2 kan belum kebayang juga ya yang namanya pulau itu apa, luar negeri itu apa juga nggak begitu tahu begitu. Karena taunya baru desa, RT, kecamatan begitu ya sekitar itu saja begitu. Namun justru setelah SMP SMA jadi berpikir kita di SD misalkan kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu sudah belajar geografi Pulau Jawa ya, kemudian Indonesia, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian. Nah, di sebelah sini ada yang warnanya berbeda, Australia. Nah ini dia ibu guru yang dulu pernah cerita gitu. Jadi keinget waktu kelas 2 SD. Akhirnya bagaimana ya untuk bisa pergi ke sana itu menjadi berpikir kita gak ada cara lain kecuali bisa bahasa Inggris.
Betul. Nah, akhirnya kita Dasar. terdorong tuh di SMP mau belajar bahasa Inggris cukup keras ya. Betul. Misalkan setiap hari saya hampir pergi ke pinggir pantai untuk hunting orang asing ya. Oh iya. Just asking, say hello. Gitu ya. Halo Mister, how are you? Jawabannya juga masih kasar-kasar banget gitu ya. Halo Mister, how are you? Halo Mister, where are you from? Itu macam-macam kayak gitu, tapi itu diambil oleh mereka itu. Iya. Enggak begitu diwaro ya bahasa Gak kita diwaro. itu. Iya. Gak dianggap Betul, gitu ya, Pak. tapi kita sabar di situ. Kita sabar, lama-lama ada cara ya. Excuse me. Nah, ketika nyoba excuse me, mereka berhenti dia. What can I do for you? I'm going to ask to you gitu. Akhirnya komunikatif di situ. Jadi peningkatan bahasa Inggris juga cukup lumayan di situ. Bisa dibilang Bapak berlatih ya di situ ya. Oh, berlatih. Berlatih jatuhnya ya. Bahkan suatu saat saya dengan orang Jerman kalau nggak salah ya, itu dia sedang renang. Sedang renang. Pakai ban. Saya juga sama renang gitu. Tapi saya melihat orang asing, akhirnya saya dekati. Excuse me, Miss, where are you from? My name is Turmudi. I'm junior high school student. I'm asking to you, can you apa namanya, kita mengajak untuk ngobrol ya. Sure, senang sekali tentu ya. Where are you from? I'm from Germany gitu. Kemudian saya juga bertanya kepada beliau, berapa lama kamu di Indonesia gitu? Oh, I have a holiday. And then I visited Pangandaran now for 1 week, and then I'm going to Yogyakarta for 1 week, and another week I'm going to Bali and Lombok. Nah, senang sekali gitu ya, karena kita sapa seperti itu menjadi apa namanya senang gitu ya. Omong-omong, saya pernah juga tanya pada omong-omong, kalau di Jerman, kamu kerjaannya apa? Oh, aku sebagai dokter katanya. Oh gitu ya Pak. Ya, orang Jerman itu mengatakan sebagai dokter. Ngomong pekerjaan sebagai dokter di Jerman itu posisinya di mana? Di top, middle, atau di bawah? Iya. Oh, kalau dokter di Jerman tuh ya di tengah-tengah lah gitu. Karena yang top itu ya lawyer gitu ya. Terus businessman gitu. Kalau dokter di tengah begitu. Baik sekali enggak, jelek juga enggak. Gitu. Ini posisinya seperti agak merendah kelihatannya orang Jerman gitu. Begitu ya? Betul Pak. Maaf ya Pak sebelumnya, saya jadi kagum karena dari ya bisa dibilang dari kecil ya, Bapak sudah punya semangat gitu untuk belajar, berlatih gitu ya Pak. Nah tapi ngomong-ngomong Pak, di masa SMA ini kan kayak udah kelihatan kita pengen kemana, tujuan kita atau impian kita punya profesi apa itu udah kelihatan ya Pak. Apakah itu juga sudah terbayang Bapak ingin jadi guru atau dosen, atau ada impian lain atau tujuan lain gitu ketika di SMA itu? Baik, waktu di SMA dulunya saya begini, karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu begitu ya, sehingga meraba-raba itu mau kemanakah saya sekolah begitu ya. Ketika ada yang nyaranin saya harus ke STM PU ya waktu itu. STM PU. STM PU. PU-nya itu apa ya Pak? Pekerjaan umum ya. Pekerjaan. Jadi STM untuk kelihatannya sipil ya di Bandung. Itu mensyaratkan tinggi badannya harus tertentu. Sedangkan saya diukur nggak nyampe itu tinggi badannya ya, karena saya memang ibu saya termasuk ya agak pendek gitu, saya juga sama begitu ya. Kita menurun dari ibu begitu. Baik. Tapi karena ini anugerah dari Tuhan ya kita terima saja begitu kan. Tapi nggak menghalangi cita-cita ya. Betul, kemudian saya juga waktu SMP malah mau ke SPG. Ya, kemudian saya berpikir SPG nanti jadi guru ya. Saya anak kecil jadi guru, nggak pantas malah. Nah, itu nggak jadi kan. Ada pikiran-pikiran seperti itu ya. Akhirnya saya milih SMA. SMA pun saya nggak milih ke SMA negeri nggak. Di SMA Muhammadiyah saya milih malah di Pangandaran ya. Ya, dengan satu harapan itu saya mendapatkan juga ajaran agama yang lebih
lebih bagus menurut pikir saya waktu itu gitu ya. Tapi memang saya dapat yang namanya kemuhammadiyahan gitu ya itu. Begitu. Jadi akhirnya saya ngambil SMA. Baik. Nah, setelah di SMA cita-cita kemana ya? Sambil belum punya arah gitu. Betul. Untung ada guru ya dari Banjar itu yang mengarahkan kami. Ya udah Tur, kamu ke IPB saja gitu. Tapi IPB yang kalau sekarang itu SNMPTN-nya. Oh, jalur undangan gitu ya. Tapi terlanjur saya karena nggak didaftarkan sejak awal. Mungkin orang-orang tahu prestasi saya di penghujung begitu ya. Betul. Karena di ujian akhir saya malah dapat fisika itu 9 begitu. Oh. Ya. Sehingga untuk tembus di IPB sebenarnya lolos gitu ya. Tapi karena sekolah kami itu sekolah swasta. Dan yang tadi merekomendasi adalah guru negeri yang diperbantukan di swasta itu. Ya udahlah kalau gitu ke Bandung saja kita kuliah. Gitu. Jadi sebenarnya not by design ya. Not by design. Tapi by kebetulan lah itu barangkali ya. Niat menjadi guru memang ada niatan ya. Karena apa? Guru itu salah satu di antara 3 ya. Apa Neng? Maknanya apa? Salah satu di antara 3 itu Idza mata bnu Adam, mohon maaf. Ilmu yang ini hadis ya kalau nggak salah ya. Iya. Ketika anak Adam itu meninggal, idza mata bnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, kecuali 3. Apa saja? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Wa waladun sholih. Ilmu yuntafa'u bih. Nah ini ilmu yuntafa'u bih adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga saya tertarik udah jadi guru, nampaknya ini menjadi ilmu yang pahalanya selalu mengalir begitu. Jadi akhirnya saya masuk untuk ke diploma 2 ya. Diploma 2? Diploma 2 matematika UPI. UPI, ya. Oh diploma 2 ya. Calon guru SMP. Calon guru SMP. Oh, kenapa calon guru SMP? Karena takut kalau SMA saya badannya kecil belum bisa ngajar orang-orang gede gitu. Makanya saya milih SMP. Karena SMP kan lebih kecil jadi saya lebih layak lah untuk ngajar begitu. Begitu ya. Betul. Sampai sini sudah lumayan besar ya, pada ceritanya sudah lumayan luar biasa juga. Baik Pak, kira-kira kalau Bapak sekarang tidak jadi direktur ya Pak, Bapak sedang menjalani profesi apa gitu kurang lebih? Sudah pensiun. Sudah pensiun gitu kali ya. Teman-teman saya guru SMP bulan-bulan ini atau tahun depan itu ya, di awal-awal itu adalah usia 60-an. Oh. Jadi sudah pada pensiun menjadi guru SMP ya. Itu kira-kira seperti itu. Betul. Gitu. Namun waktu itu saya kan sudah dapat SK sebenarnya ya. Sebagai guru SMP. Tapi ditawari oleh pejabat di IKIP Bandung pada waktu itu. Tur, saudara menjadi pamuncak di antara 80 mahasiswa lain. Nilai kamu tertinggi sehingga punya hak untuk melanjutkan gitu. Akhirnya saya dalam posisi yang bimbang ya. Di satu sisi orang nyari pendidikan terus dapat pekerjaan kok ditolak gitu kan. Bimbang. Akhirnya Pak izinkan saya sholat istikharah dulu ya untuk menentukan whether I'm going go on or stop and accepted the SK from pemerintah begitu ya. Kira-kira seperti itu. Setelah saya memperoleh ketetapan hati, akhirnya Pak SK-nya saya kembalikan nih. Aku milih melanjutkan saja begitu. Dan hak saya adalah melanjutkan ke D3 waktu itu. Oh baik. Jadi tidak ingin berhenti tapi langsung studi studi lagi ya. Lanjutkan. Dan hebatnya di D3 saya melakukan hal yang sama ya, kuliah. Oh iya. Setelah kuliah di D3 berlomba lagi ya untuk menjadi yang terbaik gitu. Kebetulan saya sudah bermodal dari D2 kan. Ya. Nilai saya baik, D3 masih juga baik. Akhirnya terbaik lagi.
Wow. Karena terbaik, saya punya hak untuk melanjutkan S1. S1. Dan SK sama keluar itu, guru SMA. Ini SK-nya sudah ada. Jadi kalau saya jalanin, saya menjadi guru SMA. Kalau tapi mau ya kalau dipilih sudah ya. pensiun ya, saat sudah pensiun sama ya guru SMA. Akhirnya saya serahkan lagi SK-nya, kemudian kembali melanjutkan ke kuliah, S1. Ke S1. Nah S1 agak lama saya menambah di situ. Kenapa? Karena ada sejumlah mata kuliah di S1 belum terambil. Tuh 2, 3, 4 ya. Akhirnya saya masuk di S1-nya 84, baru selesai tahun 86. Karena ada yang gak keambil itu ya Pak, tidak ke kontrak gitu ya. Betul gitu. Baik. S1 UPI, D2, D3, S1 UPI ya Pak? Iya betul. S2, S3-nya Pak, boleh diceritain sedikit? Nah ini dia. Sebenarnya waktu S1 saya langsung ditawarin posisi sebagai dosen ya. Di UP di Bandung. Gitu. Mau jadi dosen? Ya kalau saya dibutuhkan, insya Allah saya siap. Ya. Tapi apa cukup ya keilmuan saya untuk menjadi dosen? Gitu. Sampai waktu itu ketua jurusan yang menseleksi itu ngecek itu luar biasa ya, sampai ke tetangga bertanya gitu ya, sampai ke ya berbagai hal lah ditanyakan. Nah, akhirnya saya terseleksi ya menjadi dosen. Nah pas sudah jadi dosen, ini tahun 89 berubah SPG menjadi PGSD. PGSD ya. Nah saat itulah dosen-dosen di Bandung itu diminta untuk membantu guru-guru SPG yang waktu itu berubah menjadi dosen. Oh baik. Tapi kan belum punya hak untuk ngajar. Jadi betul. Wajib kuliah lagi dulu dosen-dosen ya. Guru-guru PGSD di sini. Sebagai syarat ya Pak? Syarat gitu ya. Karena mereka pada kuliah akhirnya mengambil dosen dari dosen di Bandung gitu yang sudah posisi dosen begitu ya. Saya termasuk diantaranya. Jadi saya pernah ngajar di sini kalau nggak salah 2 kali ya. Di UPI Purwakarta ini sebelumnya? 2 kali. Kemudian saya juga ditunjuk ngajar di UPI Serang gitu. UPI Serang. Nah sejak saat itulah ada proyek yang namanya pengembangan ke-SD-an ya se-Indonesia begitu ya. Proyek IBRD namanya. Itu apa singkatannya saya lupa, tapi yang jelas itu adalah mengembangkan ke-SD-an karena SPG menjadi PGSD itu kan jadi milik universitas. Oh iya. Makanya dulu yang SPG se-Jawa Barat itu sebagian berubah menjadi SMA, tapi hanya ada 6 berubah menjadi UPI. Itu yaitu Purwakarta, Serang, kemudian Sumedang, Cibiru dan Tasikmalaya itu berubah. Nah saya kecepretan ya kecepretan gitu ya, punya kewajiban untuk membina. Padahal saya baru diangkat ya jadi dosen, tapi dibina begitu. Nah, itu pengalamannya. Dan saat itulah awal pertama kali saya diberangkatkan ya. Karena dulu di pemerintah itu menseleksi sebanyak 100 orang. Dibagi menjadi 6, kemudian yang 6 ini berarti satu kelompok 17 orang dikirimkan ya ke Amerika ada 3 kelompok ya, ke Iowa, ke Ohio dan satu lagi ke Houston University itu di Amerika. Ya. Kemudian di tahun 2 kelompok itu ke Australia. 2 kelompok ke Australia. Saya di Lathrop University, kemudian ada kawan yang juga di Deakin University. Dan satu kelompok lagi itu ke Inggris. Ya, ke Inggris itu satu kelompok. Jadi ada 6 kali 17 100 orang kurang lebih begitu. Ya. 6 kali 17 berapa sih? 102 ya. 102. Ya ada yang kurang. Jadi 100 proyeknya itu. Dan saya pertama kali menginjakkan kaki di Australia adalah 17 Februari tahun 1994. 94. Dan tahun 1968 saya dreaming when I was primary school student, when I follow the excursion program dengan guru saya di pinggir laut. Kemudian
Cita-citanya ternyata baru kecapean setelah 25 tahun. Setelah 25 tahun. Bayangkan, jadi jangan pernah putus asa dengan cita-cita ya. Betul. Karena ketika gagal, siapa tahu itu adalah kesuksesan yang tertunda begitu. Oleh karena itu, kawan-kawan semuanya, saya tidak merekomen Anda baru saja gagal 2 kali, 3 kali lantas mundur, jangan ya. Siap. Baik Pak. Berusaha terus begitu. Karena saya bersandar kepada sebuah pepatah di bahasa Sunda, ada yang namanya Cika Racak Ninggang Batu Laun-laun jadi legok. Tahu kisahnya itu? Peribahasanya tahu Pak. Tapi nggak tahu penerapannya. Penerapannya ya sebenarnya multi gitu nggak sih Pak ya? Ada yang kalau bersungguh-sungguh akan jadi gitu. Betul ya. Itu ternyata saya bersandar dari peribahasa yang tadi. Ada seorang santri nggak lulus itu tuh nahwu sorof itu. Oh iya. Saya sekarang sedang mengulang nahwu sorof. Belajar bukan nahwu mengulang, sorof. mendalami lagi lah. Mendalami lagi. Dalam video banyak di TV di YouTube gitu. Karena nggak lulus, dia putus asa pulang. Ketika pulang melewati yang namanya guha. Di dalam guha ada air netes. Tetesannya menjatuhi batu yang keras. Ya. Ketika lihat batu sebegitu keras aja sampai legok oleh air, kenapa saya nggak bisa? Kenapa saya taluk dengan yang namanya nahwu sorof mantik gitu? Akhirnya dia balik lagi ke pesantren. Dileukeunaan bahasa Sunda. Dileukeunaan, diseriusin, ditekuni. Akhirnya dia lulus, begitu lulus pulang kampung menjadi kiai di situ. Begitu ya. Itu kisahnya ya. Jadi saya pegang begitu ya. Kemudian dari yang tadi bilang ke ibu guru kan mungkin gak serius-serius amat ya Pak ketika bilang saya mau ke Australia ya Bu gitu. Ya boleh gitu. Tapi tiba-tiba Australia, tapi itu ternyata menjadi basic untuk itu tadi nggak terasa menjadi pemicu untuk mau belajar. Betul. Mau belajar. Pemicu ya. Ya salah satu contoh misalkan dari SD ke SMP ada pelajaran baru tuh yang namanya geometri. Di SD kan nggak ada. Iya. Apa sih geometri? Saya ingin menaklukkan tuh. Belajar yang namanya kubus, ya, ada rusuk, ada titik, ada apa lagi bidang gitu ya, ada volumenya, ada luasnya. Akhirnya dengan belajar seperti itu menjadi paham kita, menjadi tahu begitu ya. Kemudian ke SMA juga kan ada yang baru tuh kimia. Apa sih kimia? Kita lihat strukturnya ya, kita lihat malah ada kimia organik, anorganik ya. Ada metanol, alkohol dan seterusnya, kita pelajari itu semuanya, akhirnya menjadi excellent ya, bisa itu. Jadi kuncinya di situ sih sebenarnya. Nggak mungkin saya bisa ke Australia kalau nggak pinter gitu kan? Betul Pak, betul. Karena modalnya ya harus pinter, nanti ada orang yang membiayai begitu ya, orang yang biayai. Tertarik ya sama ini. Akhirnya tertarik ya untuk menjadi. Dan yang mungkin perlu sedikit saya tambahkan itu adalah waktu SMP dan SMA saya punya extra time for reading itu mencapai 3 jam per malam. 3 jam per malam? 3 jam per malam. Jadi saya ini hampir 6,5 tahun tidurnya di masjid itu. Ya, jadi kalau misalkan maghrib sampai isya itu kita ngajarin ngaji dan belajar dari kiai gitu kan. Gitu ya. Kemudian kita selesai itu pulang makan, selesai makan balik lagi ke masjid. Bawa buku. Dan disitulah saya membaca sekitar jam 8 sampai jam 11 malam. 3 jam. 3 jam. Jadi setahun saya punya extra time 1080 jam. Selama 6,5 tahun berarti mungkin sekitar 6.000-7.000 jam gitu ya. Berarti berjilid-jilid buku yang Bapak udah tamatin ya Pak ya? Kalau berjilid iyalah kayaknya sih. Karena semua ya, Bu, matematik, kimia, fisika, biologi, bahasa Inggris, itu aja sekitar itu sebenarnya. Tetapi di masjid saya baca itu. Gimana ya Pak? Ada nggak Pak motivasi atau pemicu tadi biar teman-teman yang nonton juga
punya ketertarikan atau semangat buat baca 3 jam per hari Hmm. meskipun bisa dibilang bukan di bidangnya atau bukan yang sedang Ditekuni. ditekuninya ya Pak gitu. Tapi setidaknya ada minat baca. Kan di Indonesia nih minat bacanya sangat minim gitu ya Pak ya. Nah untuk bisa, punten ya Pak, bisa menjadi Bapak gitu yang rajin baca dan mau baca itu kiatnya, cara-caranya gitu Pak. Tipsnya. Baik. Sebenarnya setiap orang bisa membaca ya. Kalau orang membaca sebenarnya itu antara orang baca dan orang tidak membaca siapa yang lebih tahu? Orang yang membaca. Orang yang membaca. Jadi orang yang membaca itu akan punya rasa kebanggaan karena lebih tahu dari orang yang tidak tahu. Oh, baik. Nah, di situ ya, misalkan dalam forum ketika seseorang sudah membaca pasti untuk ngomong itu fluency gitu. Lancar banget itu. Dan percaya diri Dan kayaknya percaya Pak ya. diri. Masalahnya orang nggak bisa ngomong karena nggak baca gitu ya. Betul. Tapi kalau membaca itu bisa luar biasa di situ. Jadi kuncinya pada kawan-kawan membaca itu ya wajib ya. Kayak surat pertama dari Quran itu kan Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu artinya membaca di situ. Membaca bisa dalam artian sempit yaitu reading. Tapi juga bisa membaca dalam artian lebih besar, agak besar yaitu reading for understanding. Or membaca yang lebih besar lagi yaitu research. Gitu. Di situ sebenarnya letaknya. Itu level tingginya. Ya, begitu ya. Baik, kira-kira nih Pak, orang yang Bapak bisa dibilang anut gitu ya kurang lebih. Atau orang yang berpengaruh banget buat Bapak semasa Bapak berpendidikan, berjuang gitu. Kira-kira siapa Pak? Ada gak orang yang kayak kiai ini nih bagus banget gitu? Orang yang disandari gitu? Orang yang disandari. Secara khusus saya tidak punya panutan tertentu gitu ya. Tetapi karena kita diajari berbagai hal ya, ada Rasulullah, ada Pak Kiai, ada guru. Kadang saya kagum terhadap guru yang pandai sekali memainkan kapur di papan tulis, begitu mahir gitu ya. Saya nggak menunjuk siapa gurunya itu, tapi orang yang seperti itu kok bisa ya? Kenapa setiap ditanya kok bisa menjawab dan benar gitu ya? Jadi kuncinya di mana letaknya begitu? Nah itu ya. Jadi siapapun guru yang seperti itu yang saya kagumi begitu ya. Dikagumi itu pintar sekali gitu. Sampai-sampai kadang-kadang kita berpikir kayaknya kalau guru ini jadi dosen tuh bagus sekali. Sampai kayak gitu saya berpikir itu ya. Karena kemahiran tadi ya dalam memainkan kapur di papan tulis. Kemudian ya jadi artinya menyatu ya antara keilmuan, keterampilan dan sikap itu ada pada dia. Itu yang seringkali menjadi kekaguman saya. Nah oleh karena itu ujung akhirnya saya membaca gitu. Iya. Nah, karena dengan membaca kita tahu struktur keilmuan gitu. Barangkali orang-orang Indonesia sekarang gak ada deh Pak. Atau jarang banget deh yang sampai mikir, keren banget guru nih bisa sampai nulis keahliannya. Maksudnya nulis di papan tulis gitu ya. Kemudian menguasai materi, juga sikapnya yang tadi Bapak sampaikan, itu jarang banget sih Pak. Dan ya ini bisa jadi motivasi dan masukan juga ya buat penonton nantinya. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak, belakangan saya tahu ternyata Bapak pernah jadi pengantar makanan dan tukang koran di maaf Pak kalau salah, di Australia katanya ya Pak. Yeah. Nah, ketika melanjutkan studi S3 di sana, saya jadi ingin tahu Pak, suka duka Bapak atau jatuh bangun Bapak selama berpendidikan sehingga ada pengalaman-pengalaman berkesan yang jika diceritakan sepertinya bisa untuk memotivasi orang-orang. Boleh Pak cerita? Ya, mungkin sedikit bercerita tentang rangkaian kenapa itu ya S2 S3 nanti ke S3-nya begitu. Baik.
sebenarnya ketika tadi pertama kali ke Australia itu menjadi cikal bakal untuk melanjutkan S2 saya yang pertama MAD ya. Iya. Kita mencoba kerja keras di situ. Akhirnya terrefleksi, ternilai lah oleh orang Australia. Oh. She's very, mohon maaf ya, dia berkomentar she's very smart, but still need to be improved. His English need to be improved. Dia bilang seperti itu. Jadi saya direkomendasi akhirnya untuk kuliah S2. Tapi orang Jakarta datang ke Melbourne mengatakan, ya walaupun kamu kuliah bukan hadiah cuma-cuma. You have to improve your English first. After pass to the certain level, then Indonesian government will send you to for study in Australia begitu. Dia pulang. Dia pulang seleksi sini ya. Dia seleksi, angka saya mencukupi untuk berangkat. Nah, akhirnya saya kuliah S2 di Australia, selesai tahun 97. Nggak lama dari itu ada seleksi lagi S3 ke Belanda. Nah, saya ikutlah S3 di Belanda ya. Nah, ketika sekolah di Belanda, wajib ngambil S2 dulu di Belanda ya. Karena wajib ya kita ikutilah prosedur. Cuma waktu itu ada yang namanya krisis moneter. Nah akhirnya diseleksi lagi secara ketat. Ya kawan ada yang lanjut, tapi saya termasuk yang harus pulang. Kayak Indonesia. Sakit nggak? Sakit juga ya. Sakit juga sih Pak. Tetapi apalah artinya sakit? Saya nggak perlu. Yang penting saya sudah punya pengalaman ke Belanda begitu ya. Bahkan sebelumnya kalau sedikit boleh ceritakan, tahun 91 saya kuliah juga di ITB, pra S2. Oh, pra S2. Tapi waktu itu saya juga sama, tidak lulus begitu ya, tidak lanjut, bukan tidak lanjut, lulus, karena pra S2 itu setahun, tidak terseleksi. Oh, ya. Baik. Akhirnya saya balik lagi, sedang kursus bahasa Inggris waktu itu. Saya kuatkan bahasa Inggrisnya untuk bisa ke luar negeri. Gitu. Modal ya Pak. Kan gagal tuh, di ITB gagal, di sini gagal. Tapi ingat bahwa kegagalan bukanlah segalanya. Ya, kamu bisa memandang bahwa gagal adalah kesuksesan yang tertunda. Teman-teman lain yang kuliah di ITB malah sekarang belum pada kuliah. Saya sudah jadi lebih dulu Bapak jadi ya Pak. Gitu, ya. Bapak udah. Nah, kemudian menyeberang ke S3. Waktu itu kan dipulangkan tuh, ada proyek. Nah ini saya panggillah ke Jepang. Oh ke Jepang dulu ya. Nah dari Jepang itulah saya bercerita pada guru saya di Australia. Ibu, now I'm in Japan for a certain research and I'm happy with your your guidance for me to study further, whether in your country or in Belanda, saya katakan seperti itu. Dan ternyata dengan serta-merta si profesor saya yang di Australia langsung menawarkan, why don't you continue study in Australia? Aduh Bu, aku kalau sekolah ke situ udah gak punya duit Bu. Wah duit bisa cari nanti, yang penting kamu accepted dulu deh. Tentang uang nanti banyak itu yang akan menyediakan beasiswa. Pokoknya terima dulu begitu. Nah, tawaran itulah yang saya manfaatkan. Akhirnya melamar dan diterima. Dan ada lembaga yang membayar, mengapa enggak? Saya berangkat. Nah kaitannya dengan berangkat, karena bayarnya enggak begitu penuh, akhirnya saya berpikir diolah. Gimana ya kalau bawa keluarganya saya bawa ya ke Australia. Nah disitulah saya bisa memanfaatkan sambil bekerja ya. Jadi kuliah di Australia sambil bekerja, pekerjaannya macam-macam. Ada ngirim koran di pagi hari jam 4 sampai jam 6 ya. Yang dikirim nggak tanggung-tanggung, 200 rumah itu dikirim ya. Itu banyak Pak. 200 tuh nggak sedikit ya Pak. Iya korannya satu mobil. Jadi tapi udah digulung satu mobil ya. Jadi yang sudah digulung dimasukkan ke mobil, kemudian kita tinggal lempar aja. Iya tinggal lempar. Sehingga 1,5 jam aja udah selesai. Itu balik lagi. Kemudian tadi dikatakan delivery food. Betul ya, saya juga melakukan kerja sebagai delivery food ya. Sehingga
bisa menutupi kekurangan biaya hidup dengan keluarga, dan alhamdulillah akhirnya saya bisa selesai ya PhD. Itu buat saya sebagai mahasiswa biasa ya Pak, itu berkesan dan luar biasa sih Pak. Mungkin karena saya nggak sampai ke situ dan lihat sosok Bapak yang setelah diceritakan ya, jadi wah malu banget. Saya udah semester 6 masih gini-gini aja gitu ya Pak. Halo? Halo? Cik. Baik Pak, selanjutnya begini. Ada nggak Pak namanya gelar atau julukan gitu ya dari teman-teman Bapak dulu ketika sekolah, kayak Bapak ini terkenal banyak mantannya gitu. Istilah-istilah yang kalau tadi dari dosen Australia kan very smart gitu ya. Nah kalau dari teman-teman sekolah atau dari keluarga sendiri barangkali ada gitu. Ya julukan-julukan non formal gitu aja Pak. Gelar-gelar. Ya, baik, terima kasih. Sepanjang 60 tahun segmen di 80 sampai 82 ada ya yang diberikan oleh kawan. Oh iya, kepada saya gelar yaitu kalkulator. Kalkulator. Ya, sama teman-teman disebut kalkulator. Betul, kawan saya menamainya sebagai kalkulator. Kalkulator ya waktu dia 2 dulu itu. Selain itu sepertinya nggak ada ya. Berarti di situ kayak menggambarkan Bapak tuh cepat berhitung ya? Saya nggak tahu ya, mereka sampai memberi nama seperti itu saya nggak tahu, dan saya juga nggak menolak ya waktu itu. Nggak menolak juga kayak ya udah nggak apa-apa ya. Iya. Kalkulator sebutnya Pak sama teman-teman. Iya. Wow. itu sepanjang kita ngobrol tentang Bapak atau seorang Pak Direktur ini luar biasa sekali itu ya Pak ya. Kayak nilai minimnya nggak ada ya Pak, nggak tahu ya, mungkin ini karena cerita dan pertanyaan Hilmi yang segitu-gitu aja juga. Jadi track record Bapak bagus sekali dan tentu balik lagi ya sangat memotivasi orang-orang. Lalu Pak, agak berkaitan sama kampus UPI. Sebagai Direktur UPI Kampus Purwakarta, Bapak ingin membawa kampus ini kemana gitu? Maksudnya menjadi kampus yang mempunyai identitas seperti apa? Baik, kalau yang saya ikuti sebenarnya kampus, lanjut aja. Ya, sebenarnya kampus Purwakarta ini kan bergerak mengikuti visi dan misi yang ada di UPI Bandung begitu ya. Baik. Sebagai kampus yang leading and outstanding gitu dalam meraih pendidikan begitu. Betul. Ya, menjalankan pendidikan. Oleh karena itu berdasarkan visi dan misi tersebut ditambah lagi dengan kekhasan dari kampus daerah, ya kami mengembangkan secara bersama-sama sebenarnya ya antara visi misi yang tadi, kemudian visi misi yang ada di Purwakarta. Kemudian kita secara bersama-sama dengan dosen di Purwakarta ini mengarahkan kampus kita menjadi kampus yang kurang lebih School of Education and Technology. Gitu, kira-kira seperti itu. Itu menjadi kekhasan UPI Kampus Purwakarta ya. Berbeda dengan kampus lain di Serang, di Tasik, di Sumedang dan di Cibiru, tapi masih beririsan di education-nya. Betul. Ya. Kalau tambahannya ini teknologi, sehingga kampus kita nanti akan nuansanya Education and Technology School, School of Education and Technology, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Baik, berbasis teknologi gitu ya. Ya, betul. Terakhir Bapak, ini punten ya Pak, agak ya bisa disebut kalimat perintah. Tapi boleh nggak deskripsiin dalam satu kalimat tentang Bapak? Waduh, ini agak susah ya saya menyebutnya. Pertanyaan terakhir ini malah jadi agak susah ya Pak ya. Tapi begini ya, intinya sih satu kalimat ya. Satu kalimat.
Ya, kalau saya akan punya pesan pada para mahasiswa atau Anda semua, be yourself. Be yourself. Be yourself. Tapi nanti dilengkapi dengan tadi ya, be yourself yang mau mengejar jauh ke depan dengan cara membaca minimal sehari 8 jam itu. Sehari membaca, 8 jam. Rasional 8 jam itu adalah 5 jam di sekolah plus 3 jam tambahan yang tadi. Iya, di luar sekolah itu berarti ya Pak. Jadi 8 jam lah. Ditambah juga yang Cikaracek Pinggang Batu itu. Dengan tekad yang seperti itu. Siap. Begitu. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih banyak sekali dari Hilmi. Dan tentunya penonton sangat berterima kasih ya atas informasi, kemudian cerita motivasi dari Bapak. Kemudian podcast ini kita selesaikan ya Pak ya. Karena sudah lumayan lama juga. Janjinya berapa tapi selesainya berapa. Ya, baik. Baik, ingin penutup Pak. Ya, closing statement. Menambahkan saja. Baik. Cerita panjang lebar itu sebenarnya sudah ada pada buku biografi Turmudi Matematika ya, yang nanti jilidnya bisa saya tayangkan bersama dengan ini. Betul. Gitu ya. Jilidnya ya, nanti Anda bisa mencari lah, silahkan itu panjang lebar bagaimana saya kecemplung ke matematik, itu ceritanya ada di situ lengkapnya. Terima kasih. Siap. Biografi tadi judulnya apa Pak? Biografi Turmudi Matematika. Biografi Turmudi Matematika. Terus di bawahnya ada penerima beasiswa 12 beasiswa. 14 beasiswa, mohon maaf. Penerima 14 ya. Beasiswa. Siap mantap Pak. Baik, terima kasih Bapak, cukup sekian. Kalau begitu sama-sama. Ya ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.